Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat datang kembali dalam ibadah online kita hari ini. Kami atas nama Gembala Sidang dan seluruh staf GSJA Bethesda dan Anugerah Ministry menyambut Bapak Ibu yang masih setia dalam beribadah dan juga Bapak Ibu yang baru bergabung dalam ibadah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Bapak Ibu dalam memberikan persembahan. Untuk memberitahukan kembali, dalam mengumpulkan persembahan, kita dapat lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, seperti biasa, Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan di saat ibadah, lalu diserahkan kepada gereja, atau Bapak Ibu bisa memberitahukan kepada kami agar kami dapat menghimbau staf gereja untuk mengambilnya di tempat Bapak Ibu masing-masing. Cara yang kedua, Bapak Ibu dapat mengirimkan secara langsung ke gereja. Bagi jemaat Bethesda, dapat mengirimkan langsung ke rekening Bethesda Ministry, dan bagi jemaat Anugerah dapat mengirimkan langsung ke rekening GSJA Anugerah Ministry, dan untuk nomor rekeningnya ada di samping ini. Kemudian Bapak Ibu bisa memberitahukan kepada staf gereja masing-masing bukti dari transaksinya. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita akan beribadah. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, baik jemaat Bethesda, Anugerah. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu, atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini, kami mau lebih sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, merasakan hadirat-Mu, merasakan kuasa-Mu. Dan kami akan dijamah melalui puji-pujian dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyembah, kami mau sungguh-sungguh menyembah Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu. Asuhlah Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus. Maha Kudus, ku masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus. Mari katakan ku menyembah-Mu.
ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena darah-Mu Tuhan, kami ditebus Tuhan. Kami diselamatkan. Haleluya. Kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mengalir sungguh besar anugerah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir sungguh besar anugerah-Mu. Selamatkan Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Yang siap memuliakan Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Katakan, amin. Hari ini kita bersukacita di hadapan Tuhan, amin. Amin. Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersuka melompat bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
mari kita menerima Roh Kudus tersebut dalam kehidupan kita. Mari katakan di hadapan Tuhan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka cita pada pagi hari ini. Karena Roh Kudus tercurah atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu mencari wajah-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada pertolongan. Mari katakan di hadapan Tuhan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Karena kami tahu pertolongan kami daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kebenaran firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Samuel yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi hamba-Mu ya Tuhan. Bisikkan isi hati-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami akan dijamah oleh kebenaran firman Tuhan, oleh puji-pujian. Karena kami tahu Roh Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu.
Apa kabarnya? Saya percaya kita semua masih bersuka cita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita berhadapan dengan satu penyakit yang sangat serius, yakni virus corona. Kenapa sangat serius? Karena virus ini dapat membunuh manusia, Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu, kita jangan lupa bahwa ada satu virus lain yang lebih mematikan, yang dapat membinasakan kita dalam kehidupan kekal kita, yakni dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa ini memisahkan kita dari Allah. Kita kehilangan keselamatan, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita, dan kita kehilangan segala-galanya oleh karena kita terpisah dari Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang perlu kita waspadai, ini yang perlu kita paling takuti daripada sekedar virus corona, yakni dosa. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Virus corona belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, tetapi virus dosa sudah ada obatnya, sudah ada vaksinnya. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, agar kita terbebas dari virus yang satu ini. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul kebenaran yang memerdekakan. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3 ya. Kebenaran yang memerdekakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pada waktu Yesus hidup, Tuhan Yesus itu adalah tokoh yang sangat terkenal Bapak Ibu Saudara. Dia banyak mengajar, dia banyak melakukan tanda-tanda mukjizat sehingga banyak orang mengikuti dia. Banyak orang kepengen mendengar pengajarannya. Tapi di samping orang banyak yang suka kepada dia, ada juga banyak orang yang tidak suka kepada Yesus. Ada juga orang-orang yang membenci Yesus. Ada juga orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Kita tahu siapa orang-orang tersebut Bapak Ibu Saudara.
Dan kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan tadi Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus mengajar, dikatakan di sana banyak orang percaya kepadanya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di antara banyak orang Yahudi yang mendengarkan pengajaran Yesus itu, banyak orang yang percaya. Namun ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Nah, pada waktu Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kamu akan mengetahui kebenaran. Sekali lagi, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hal yang menarik, apa yang menjadi reaksi daripada orang-orang Yahudi yang mendengarkan pada saat itu? Bapak Ibu masih ingat pembacaan firman Tuhan kita tadi yang di atas, apa reaksi mereka? Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau Yesus dapat berkata kamu akan merdeka? Seolah-olah orang-orang Yahudi ini menolak pernyataan Yesus itu bahwa mereka membutuhkan kebebasan atau kemerdekaan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah memang betul mereka benar-benar tidak pernah menjadi hamba siapapun? Bapak Ibu Saudara, secara pemerintahan bangsa Yahudi itu pernah dijajah oleh Mesir selama ratusan tahun. Bukan hanya bangsa Mesir, tetapi juga Babelonia. Dan pada saat mereka mengatakan itu pun mereka juga sedang dijajah Bapak Ibu Saudara, yakni bangsa Romawi. Namun kenapa orang-orang Yahudi ini mengatakan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun? Saya merenungkan mungkin juga mereka berpikir bahwa mereka adalah umat pilihan Allah Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah keturunan Abraham. Mereka menerima Taurat Tuhan dari Musa Bapak Ibu Saudara. Sehingga seperti ada satu hak istimewa seperti itu Bapak Ibu, bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan mereka tidak perlu dibebaskan atau dimerdekakan. Lalu apa jawab Yesus kepada mereka ketika mereka mengatakan itu Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat yang ke-34 Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sekali lagi, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa semua manusia, termasuk Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu dimerdekakan? Kenapa kita perlu dibebaskan? Oleh karena kita adalah hamba dosa. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia adalah budak dosa. Semua manusia tanpa terkecuali. Kita adalah budak dosa Bapak Ibu Saudara. Apa itu hamba dosa? Hamba dosa adalah diperbudak oleh dosa. Hamba dosa adalah dikuasai oleh dosa. Hamba dosa adalah diperintah oleh dosa. Hamba dosa adalah seseorang yang terikat
oleh dosa. Dan hamba dosa adalah seseorang yang kesenangannya, kesukaannya melakukan dosa. Bukankah kita ini dahulu adalah hamba dosa? Bukankah kita ini dahulu adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang seharusnya dibinasakan? Dan mungkin ada juga di antara kita yang Bapak Ibu mendengar yang masih terikat oleh dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa contoh ayat yang mau saya berikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita itu adalah manusia yang masih dipenuhi oleh dosa atau diperbudak oleh dosa. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 14 dikatakan di sana, mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jenuh berbuat dosa, tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Bahkan di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 22 dikatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, timbul percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Berapa banyak kita Bapak Ibu yang tidak pernah sombong, yang tidak pernah iri hati, yang tidak pernah benci. Bahkan Yesus mengatakan kalau engkau memikirkan saja engkau sedang bersetubuh dengan wanita, engkau sudah berzina. Nah Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia yang berdosa, diperbudak oleh dosa. Nah untuk itu kita perlu dimerdekakan, untuk itu kita perlu dibebaskan Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini adalah hamba-hamba dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada satu kisah yang mungkin tidak pernah dilupakan oleh bangsa Israel secara khusus, yakni kisah di mana mereka dijajah oleh bangsa Mesir Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa bangsa Israel pada zaman Yusuf mereka sangat berbahagia di Mesir oleh karena Yusuf membawa kesejahteraan bagi bangsa itu dan Yusuf betul-betul memelihara kehidupan mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi setelah Yusuf mati dan bangkit satu raja yang jahat, yang bengis, dan pada akhirnya mereka memperbudak orang-orang Israel Bapak Ibu Saudara. Hidup mereka menjadi sengsara, hidup mereka tidak ada kebebasan, hidup mereka tidak ada kemerdekaan. Hidup mereka dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, ketika iblis atau kuasa gelap menguasai manusia, maka saat itu pula tidak ada manusia tidak akan memiliki pengharapan dan masa depan. Saat itu juga manusia akan dikuasai oleh ketakutan dan ketidakbahagiaan. Dan saat itu pula manusia semakin hari semakin terpuruk Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel yang dari dahulunya hidup bahagia, hidup sukacita, tapi oleh karena pemimpin Mesir yang bengis ini, yang jahat ini memperbudak mereka, makin hari makin lama kehidupan mereka makin terpuruk, tidak ada masa depan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal di dalam dosa, kalau kita terus menerus menjadi hamba dosa, kalau kita terus menerus menjadi budak dosa, maka kehidupan kita bukan semakin baik Bapak Ibu Saudara, tapi makin terpuruk. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua
yang mungkin masih ada diperhamba oleh dosa. Kita perlu dimerdekakan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu dibebaskan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang lebih baik. Seperti satu kehidupan yang sudah Allah rencanakan. Bahwa rencana Allah itu indah. Rencana Allah itu damai sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kenapa dunia ini penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, tanah terkutuk dan lain sebagainya. Oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara, Adam begitu menikmati kehidupan di Taman Eden. Tapi oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan mereka semakin hari semakin terpuruk. Kehidupan mereka semakin hari semakin buruk Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu mau dimerdekakan pagi hari ini? Coba tanya kanan kirinya dulu Bapak Ibu Saudara. Kamu mau gak dimerdekakan? Kamu mau gak dibebaskan? Ya. Nah, pertanyaan kedua Bapak Ibu Saudara. Siapa dan apa yang dapat memerdekakan kita? Siapa dan apa yang dapat membebaskan kita Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita mempelajari bangsa Israel yang tadi kita sudah pelajari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ketika umat Allah berseru kepada Allah, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, Allah mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari keterikatan, dari penjajahan bangsa Mesir. Namun siapa yang dapat membebaskan kita dari dosa Bapak Ibu Saudara? Pasti sebagian besar kita sudah tahu semuanya. Namun mari kita kembali melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Bapak Ibu, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bahwa anak itu adalah seseorang yang diutus oleh Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini. Kita tahu bahwa kasih karunia Allah begitu besar atas kita. Allah sangat mengasihi dunia ini. Allah sangat mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara saya dan saya. Sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita dari dosa. Kita bersyukur punya Allah yang penuh dengan kasih. Kita bersyukur punya Allah yang penuh dengan kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita adalah hamba-hamba dosa. Kita ini adalah budak dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, maka kita itu menjadi ahli warisnya. Kita itu menjadi anaknya. Dari status seorang budak, Allah menjadikan kita menjadi anak. Dari status seorang budak, Allah menjadikan kita menjadi ahli waris Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu kita percaya dan menyerahkan diri kita kepada Yesus Tuhan, dan kita mengakui segala dosa kita Bapak Ibu Saudara, maka pada saat itu juga kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah Bapak Ibu Saudara,
siapa yang dapat membebaskan kita atau memerdekakan kita? Tidak ada yang dapat membebaskan kita selain daripada Allah itu sendiri, yakni di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah membayar segala dosa kita di atas kayu salib. Kita tahu bahwa Allah sudah mengorbankan hidupnya bagi Bapak, Ibu, saudara dan saya. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka ketika percaya kepadanya. Namun Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang saya renungkan Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya banyak orang yang sudah percaya namun kehidupan mereka belum mencerminkan kehidupan Kristus? Kenapa ya banyak orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus tetapi hidup mereka begitu-begitu saja. Mereka masih berjudi, mereka masih berzina, mereka masih pergi ke dukun, mereka masih mabuk-mabukan, mereka masih pukul istri, pukul suami, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya? Apakah dia sudah betul-betul bertobat? Apakah dia sudah betul-betul menjadi anak Allah? Nah Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara. Dan ada satu hal yang menarik yang saya temukan di dalam Yohanes ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat bersama-sama kembali kepada ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31 tadi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Perhatikan, waktu Yesus mengajar, banyak orang percaya kepadanya. Tetapi apa respon Yesus? Apa jawaban balik Yesus setelah banyak orang percaya kepadanya? Yesus mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya itu, yang percaya kepadanya itu, dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sekali lagi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, menurut saya ternyata kalau hanya sekedar percaya saja tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi, kalau hanya percaya saja, kita diselamatkan satu kali, kita percaya dan kita mengaku dosa kita, ternyata tidak cukup Bapak Saudara. Ada langkah selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita percaya dan mengaku dosa kita dan mempercayai Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa itu langkah berikutnya setelah kita percaya? Yakni kita tetap di dalam firman-Nya. Kita tetap di dalam firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan kata tetap di sini Bapak Ibu Saudara. Kata tetap itu dalam bahasa Yunaninya itu dari kata meno. Kata meno, bilang sama-sama Bapak Ibu, meno ya. Kata meno ini bisa berarti tinggal, bisa berarti tetap, bisa berarti diam, dan juga bisa berarti mematuhi. Ya, jadi gambarannya Bapak Ibu Saudara itu seperti ranting yang melekat kepada pohon. Ya, makanya Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Kita harus tetap, kita harus tinggal, kita harus melekat, kita harus diam Bapak Ibu Saudara. Itu arti dari meno atau tetap. Jadi kalau diartikan seperti ini kira-kira Bapak Ibu Saudara. Jadi kita itu setelah kita percaya Yesus, kita mengakui dosa dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak boleh berhenti, tetapi kita juga harus terus menerus mempelajari firman Allah
dan terus menerus mengubah gaya hidup kita, tentunya dimulai dari cara kita berpikir dan terus menerus kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, Bapak Ibu Saudara. Ini dikenal dengan satu istilah yang bernama pengudusan. Waktu setelah kita dibenarkan oleh Allah, status kita berubah. Nah, selanjutnya kita dikuduskan. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Waktu kita sudah diselamatkan, kita harus mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara. Terus menerus, tinggal diam di dalam firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih satu contoh, itu seperti seorang yang sekolah, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu kan sebagian Bapak Ibu punya anak dan pasti menyekolahkan mereka. Ya, jadi pastinya harapan Bapak Ibu anak ini bisa pergi ke sekolah terus menerus setiap hari supaya apa? Supaya mereka bisa bertambah pintar. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu mereka sekolah hari ini, libur 2 hari, bolos 2 hari, baru sekolah lagi. Kira-kira apakah anak ini bisa pintar? Tidak bisa, ya kan? Sama halnya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita itu tidak setiap hari terus-menerus mempelajari firman Tuhan, maka kita akan lambat untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita sudah bertumbuh dengan cepat, tapi oleh karena kita hanya melakukannya sekali-sekali saja, maka lambat, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam makna tetap diam ini, Bapak Ibu Saudara, ada makna ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam makna diam tetap tinggal ini ada makna konsisten, Bapak Ibu Saudara. Di dalam makna tinggal diam ini ada makna komitmen, Bapak Ibu Saudara. Apa itu konsisten, tekun dan komitmen? Artinya begini, Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak berubah-ubah. Maksudnya apa? Maksudnya hari ini setia, besok tidak setia, lusa setia, besok tidak, lusanya lagi tidak setia, Bapak Ibu Saudara. Itu seperti kapal selam begitu ya, naik 1 kali setahun, turun lagi ya, di dalam air lagi seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara seperti orang yang ikut ibadah KKR. Setelah ikut ibadah KKR semangat, mau hidup bagi Tuhan, mau hidup melayani Tuhan. Ya 2 hari, 3 hari, tapi besoknya lagi, redup lagi. Nah itu tidak konsisten, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak tekun namanya, itu tidak komitmen namanya, Bapak Ibu Saudara. Nah konsisten, tekun, dan komitmen itu juga bicara mengenai memiliki keteguhan pendirian, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak mudah digoyahkan. Waktu kita memahami satu kebenaran, Bapak Ibu Saudara, kita menjadikan kebenaran itu sebagai prinsip hidup kita. Sehingga ketika ada godaan dari luar yang mencoba untuk membuat kita tidak melakukan firman Tuhan, kita memiliki keteguhan pendirian, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki tekad yang bulat, Bapak Ibu Saudara. Apalagi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ya, kita menghadapi masalah yang sangat sulit, ya, persoalan yang sangat sulit, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki tekad yang bulat, memegang kebenaran firman Tuhan, bisa jadi kita kecewa kepada Tuhan. Bisa jadi kita marah kepada Tuhan. Bisa jadi kita mempertanyakan, di mana Engkau Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Apakah Engkau benar-benar ada? Tapi saya percaya Bapak Ibu tidak seperti itu, amin. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang tekun, konsisten dan komitmen kepada Tuhan. Di dalam ketekunan, konsisten dan komitmen itu juga ada sikap yang rajin, sikap yang bersungguh-sungguh, sikap yang berusaha keras, sikap yang tidak menyerah, ya, dan tetap terus
berjuang Bapak Ibu Saudara, ya. Pasti Bapak Ibu waktu kita mau ibadah, waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan, waktu kita melakukan pendalaman Alkitab, pasti tentunya kadang-kadang ada kebosanan. Waktu kita mulai baca Alkitab, kita mulai bosan dan kita mulai rasanya pengen berhenti Bapak Ibu Saudara. Tetapi jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Mungkin ada ya, tidak ada ya Bapak Ibu Saudara. Kita semua adalah orang-orang yang tekun, konsisten dan komitmen Bapak Ibu Saudara. Dan komitmen juga itu berbicara mengenai menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan. Makanya Bapak Ibu, kita tidak cukup ibadah, Bapak Ibu tidak cukup baca firman, itu sekali seminggu saja atau 2 kali seminggu saja, waktu komsel sama waktu hari Minggu saja. Tapi setiap hari kita harus punya persekutuan, setiap hari kita harus punya hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya saat ini bersyukur kita hamba Tuhan setiap hari mengirimkan satu audio firman Tuhan supaya Bapak Ibu bisa merenungkan firman itu Bapak Ibu Saudara. Saudara Bapak Ibu bisa membaca firman Tuhan dan Bapak Ibu bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita semakin hari semakin bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Apabila kita menabung setiap hari Bapak Ibu Saudara, ya 100.000, 500.000, 1 juta, ya setelah 10 tahun pasti uang kita banyak di bank, ya kan? Atau di celengan mungkin. Ada Bapak Ibu yang menabung, ya? Pasti kita punya banyak. Kalau kita menabung, sama halnya Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita setiap hari kita menabung kebenaran, kita membaca firman Tuhan, maka lama-kelamaan tabungan kebenaran itu akan semakin banyak, semakin melimpah di dalam diri kita. Sehingga firman Allah itu menguasai pikiran kita, firman Allah itu menguasai hati kita Bapak Ibu Saudara. Ingat tadi bahwa kecenderungan kita manusia yang berdosa ini, hati kita dikuasai oleh dosa. Tapi waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka firman Allah itu akan menguasai hatimu. Sehingga dari hati itu Bapak Ibu Saudara akan muncul perbuatan-perbuatan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Bapak Ibu Saudara. Setelah kita percaya kepada Yesus dan mengaku dosa kita dan mengikut Yesus Bapak Ibu Saudara, maka sejak saat itu status kita berubah, kita menjadi anak Allah. Tetapi waktu kita menjadi anak Allah Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya sampai di situ. Kita juga harus terus menerus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Terus menerus merenungkan firman Tuhan. Terus menerus melakukan firman Tuhan. Maka kebenaran itu akan perlahan-lahan membebaskan kita dari setiap dosa, dari setiap kebiasaan kita, dari setiap perbudakan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pasti kita semua tahu cerita daripada bangsa Israel yang dibebaskan oleh Allah melalui Musa Bapak Ibu Saudara. Pada waktu mereka keluar dari Mesir Bapak Ibu Saudara, ya. Apakah mereka langsung tiba di Kanaan? Tidak kan? Allah membawa mereka berputar-putar di padang gurun itu. Memproses mereka. Tapi di dalam proses itu ada penyertaan Allah. Di dalam proses pengudusan itu Allah terus mengajari mereka, memberikan Taurat kepada mereka supaya mereka bisa mengenal Allah, mengenal kehendaknya, mengenal pribadinya Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya mereka tiba ke tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kebenaran itu akan membebaskan kita. Pada akhirnya kita akan menjadi hamba kebenaran dan bukan hamba dosa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan ini. Di dalam kemerdekaan
atau di dalam kebebasan itu ada sukacita. Ya. Waktu kita dimerdekakan, waktu kita dibebaskan, pasti kita merasakan sukacita. Ya, ada sukacita yang besar. Selama ini kita terikat, kita diperbudak oleh dosa, oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Tapi waktu kita dibebaskan, pastinya kita merasakan sukacita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah dibebaskan, itu seharusnya ada satu sikap di dalam hatinya, yakni waktu dia beribadah ada sukacita. Ada sukacita ketika dia beribadah dan menyembah Tuhan. Waktu dia mempelajari atau memperdalam firman Tuhan, pastinya ada sukacita. Waktu dia melayani, waktu dia memberi, waktu dia mengasihi, pastinya ada sukacita. Kenapa? Karena dia melakukannya untuk Bapa, dia melakukannya untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa tidak ada lagi rasa terbeban, tidak ada lagi rasa berbeban berat kalau kita berdoa, waktu kita melakukan pendalaman Alkitab, waktu kita melakukan ibadah, kita pergi ke komsel, atau kita melayani, kita tidak lagi merasa terbeban. Seolah-olah itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau enggak Tuhan marah, kalau enggak Tuhan akan menghukum kita. Itu bukan mental anak, Bapak Ibu Saudara, itu mental budak. Mental anak adalah dia bersukacita melakukan kehendak Allah. Mental anak adalah dia bersukacita melakukan pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari dosa. Bukan hanya dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran juga seharusnya itu juga akan membebaskan kita atau memerdekakan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran yang menguasai kita. Mungkin Bapak Ibu, kita jemaat Tuhan sekarang ini banyak yang takut, banyak yang khawatir. Saya juga takut dan saya juga khawatir, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari jangan dikuasai oleh ketakutan itu. Jangan dikuasai oleh kekhawatiran itu, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Allah adalah kasih. Kalau kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah, kalau kita berdoa, kita baca firman, kita renungkan firman Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari setiap ketakutan dan kekhawatiran itu. Mungkin masih ada, tapi kita tidak lagi dikuasai. Justru kita menghadapkan pandangan kita kepada Allah kita, Tuhan kita. Tuhan, Engkau yang berdaulat. Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan aku aman di tangan-Mu ya Tuhan. Aku aman di tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran akan memerdekakan setiap kita dari dosa. Dan kebenaran juga akan memerdekakan kita dari setiap ketakutan dan kekhawatiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk dimerdekakan dan dibebaskan dari dosa dan dari setiap ketakutan dan kekhawatiran kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini marilah kita merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita betul-betul siapkan hati kita untuk terhubung dengan Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus Kau kebenaran yang memberikan kepada kita hidup.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, penuh anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepadaku. Sama-sama kita katakan, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, tetap menyembah-Mu. Nyata bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu, tetap menyembah. Nyata bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, penuh anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepadaku. Sama-sama kami mau hidup bagimu ya Tuhan. Hatiku yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu ya Tuhan. Kami mau percaya kepadamu, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuliakan-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia, tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari, sebab dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, mari kita sembah Dia, Allah yang berkuasa membebaskan kita dari setiap dosa, berkuasa membebaskan kita dari setiap kekhawatiran dan ketakutan kita. Allah yang berkuasa membebaskan kita dari alam maut sekalipun. Biarlah kuasa kebenaran Allah membebaskan Bapak Ibu Saudara dan
dan berterima kasih atas kebebasan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya hari ini kami sudah dibebaskan, kami sudah dimerdekakan oleh kuasa kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa oleh karena kasih-Mu yang sungguh besar. Saat ini kami akan berdoa bersama-sama menyatukan hati kami ya Tuhan. Berdoa buat bangsa Indonesia, buat kota Batam, bahkan seluruh dunia Tuhan. Yang saat ini kami bersama-sama bergumul menghadapi penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus beserta dengan kami, bersama-sama dengan kami dalam menghadapi situasi yang sulit ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah yang sakit disembuhkan. Secara khusus buat jemaat-jemaat-Mu di Bethesda dan Anugerah Ministry ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kami membawa kakek Rian, kami membawa Mama Citra, Nistita, Erik, Ferry, Mama Leo, Yemima, Alfa, Ibu Derwin, Ibu Zeraya, Agnes, Bapak Angel, Nenek Vivit ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau tahu ya Bapa. Engkau menjamah mereka, membuka tingkap-tingkap langit dan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Supaya Tuhan menolong mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan kembali ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan perekonomian jemaat kami. Bukan hanya jemaat kami, tetapi seluruh kami yang ada di Batam ini, di seluruh kami yang ada di Indonesia ini Bapa, bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami mau menghadapi setiap kuasa kegelapan yang merencanakan semua kejahatan-kejahatan ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, agar kiranya Engkau memulihkan keadaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap terus juga memberikan pertumbuhan kepada jemaat yang kami layani. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur sampai saat ini Tuhan sudah menolong kami. Dan untuk itu kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, arahkan pandangan-Mu dan angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Allah Bapa memberkati engkau. Kiranya kasih karunia keselamatan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau dimanapun engkau berada. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengagungkan Allah kita, sebab Dia adalah Allah yang besar. Kau Allah yang besar, Allah jagat dunia. Kau Yesus yang selalu berbuat terpesona, segala pujian bagi ya Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji, sebab hanya Kau yang layak dipuji. Hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau yang layak Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus